Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, selamat siang. Iya, Aku boleh situ nggak? boleh. Asik. Sebelumnya maaf apa aku mengganggu kamu? Enggak kok, Kalau boleh tahu tadi kamu lagi ngapain? lagi duduk-duduk aja sih sambil bengong. Aku boleh tahu nama kamu siapa? Nama aku Adisti. Adisti, selamat kenal Adisti. Iya, Sebelumnya perkenalkan nama aku Siska dari pekerja sosial SMK Negeri 28 Jakarta. Di sini aku ingin cerita-cerita aja. Aku ingin dengar cerita kamu. Apa kamu bersedia? bersedia. Aku boleh tanya nggak, kamu biasanya itu hobinya itu ngapain? Dulu sih aku hobinya gambar pas SMP. Tapi karena aku udah nggak lama nggak gambar, aku lupa cara gambar. Sekarang jadinya aku buat kerajinan gitu deh. Kenapa tuh? Kok sekarang udah jarang gambar? Males aja sih kak, karena ya gitu deh. Berarti dulu itu kamu sangat jago gambar ya, sering berprestasi. Iya, di SMP tuh aku sering banget kak juara satu, gambar aku bagus-bagus banget. Guru juga sering muji aku. Tapi kalau kamu bikin kerajinan gitu pernah nggak? Pernah sih kak, sekali doang, tapi Kerajinan apa kalau beda? kerajinan yang bikin dari kain flanel terus bikin tas dari tutup botol aku juga pernah. Berarti kalau misalkan nempel-nempel gitu kamu juga bikin dengan nempel. Ya pernah. Terus banget nih, aku di sini udah bawa barangnya. Aku pengen ngajakin kamu untuk bikin kreativitas. Kreativitas apa tuh kak? Ini aku punya kaca. Kaca ini nanti akan dihias pinggir-pinggirnya. Jadi kalau misalkan kamu hias ini, nanti kamu bisa jual, terus bisa dapetin uang yang banyak. Jadi buat modal. Kalau boleh tahu orang tua kamu kerjanya apa? Orang tua aku kalau bapak aku nggak kerja, kalau ibu aku dia kayak buka usaha warung. Tapi ya gitu deh kak, aku malas kalau ngomongin mereka. Kenapa? Jadi aku kan sama kedua orang tua aku tuh padahal pas SMP dekat banget ya, cuma ibu aku ibu aku sama bapak aku tuh pola hidup tuh kayak maunya yang mewah-mewah gitu kak, padahal nggak sesuai sama ekonominya. Bapakku main juga, terus ibu aku utang di mana-mana dan akhirnya nggak bisa bayar. Sekarang keluarga aku jadinya renggang kak, pecah belah setiap hari, selalu aja berantem. Aku pusing banget kalau di rumah. Terus mereka juga suka pakai obat-obatan terlarang gitu, dan gimana ya bilangnya, aku di sini juga karena pakai obat-obatan terlarang kak. Aku pakai juga karena contoh mereka. Tapi kamu minum-minum kayak gitu karena sering lihat ibu kamu sama yang kamu minum gitu. Jadi kayak ibu aku aja minum, tapi nggak apa-apa tuh. Tapi ya udah tuh, akhirnya kamu minum juga. Iya kayak gitu kak. Kamu ini sebenarnya punya potensi besar buat berubah dan bangkit lagi. Kadang itu memang terasa berat, apalagi kalau dari kecil udah sering ngeliat ayah ibu kamu minum minuman dan sering berantem. Terus kayak kamu tuh di rumah nggak pernah merasa tenang kan, karena mereka ribut terus. Mungkin kamu mencari solusi untuk merubah semuanya biar tenang, tapi ternyata kamu malah salah jalan. Di sini aku pengen kasih tahu kamu, kalau misalkan
bisa bikin tenang atau bahagia sebentar, tapi sebenarnya efeknya itu berbahaya banget buat tubuh sama pikiran kamu. Kalau sering dipakai, otak jadi terbiasa sama zat dan akhirnya kamu bisa ketergantungan. Tanpa sadar, tubuh kamu bakal minta lagi, jadi kamu bakal ketergantungan terus. Kalau misalnya kamu merasa capek, merasa stres, merasa ya pokoknya hidup kamu lagi berantakan, kamu nyari-nyari obat itu mulu, jadi ketergantungan. Terus juga bisa berjangka panjang kan. Apalagi efek di tubuhnya bisa bisa apalagi kalau kamu perempuan, nanti kamu susah iya hamil. nggak susah hamil sih, mungkin anaknya Stunting. ya Serem banget ya kak. Aku jadi nyesel suka minum-minum kayak gitu, suka makan obat. Andai aja waktu bisa diputar, aku pengen aku nggak pengen banget ngelakuin itu. Aku benar-benar kayak mungkin udah pusing lihat mereka kok kayak banyak masalah, tapi tenang-tenang aja. Ternyata mereka suka minum-minum, suka makan, jadi aku jangan aja. Adisti, kamu gak usah merasa nyesel kalau kamu udah masuk sini. Nggak apa-apa, kamu bisa lanjutin kehidupan kamu selanjutnya dengan cara yang baik. Kamu ubah posisi kamu yang tadinya tidak baik, sekarang jadi baik. Kamu kan sekarang juga udah tahu mana yang baik sama mana yang buruk. Setelah kamu kesini, kira-kira ada perubahan apa sih yang paling kelihatan dari diri kamu? Aku udah ini sih kak, udah lebih tenang, gak terlalu pusing lagi mikirin hal-hal yang nggak jelas itu. Terus aku juga badan aku secara fisik juga udah enakan, udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu tuh aku juga sering sakitan kan, sekarang udah enggak, karena kan aku juga udah terlepas dari obat-obatan sama minum-minuman. Tapi hidup di sini itu bikin kamu tenang gak sih? Atau kamu masih merasa kesepian? Tenang sih kak, soalnya kan aku juga ada beberapa temen ya, walaupun gak banyak, tapi benar-benar bikin aku tenang sih, karena kan permasalahan kita nggak jauh beda. Selama kamu di sini kayak sering bikin kreativitas gitu nggak? Terakhir aku bikin itu yang tas dan tutup botol. Sekarang aku mau ngajakin kamu bikin kreativitas ini. Alatnya apa aja kak? Nah, ini di sini ada lem tembak untuk nempelin, karena biar lebih rekat pakai lem tembak. Dalamnya. Nah, di sini ada barang-barang yang dipakai. Nempelinnya tuh di mananya kak? Nanti ya, di bagian atas ini nanti kamu hias-hias sesuka kamu. Ini ada juga ini barang-barang yang sudah tidak terpakai, jadi kita manfaatkan untuk jadi bahan kreativitas. Biar jadi sampahnya juga nggak bermanfaat, numpuk ya kak? iya, jadi bermanfaat kan, bisa dijual, dapat duit. Bagus deh kak. Kamu mau dikasih tahu dulu nggak cara nempelinnya? Mau. Bentar, aku panasin dulu ya. Ini Iya, lem Kak. tembak. Boleh aku pakai ini ya? Boleh kak, pakai aja. Bentar ya, duduk sampai panas. Iya kak. Biasanya
Kalau boleh tahu kamu berapa bersaudara dalam keluarga kamu? Aku 2 bersaudara. Oh, dua bersaudara. Kamu punya kakak? Punya Kakak kamu sekarang di mana? kakak aku, dia udah nikah kan. Terus abis itu dia udah nggak pernah datang lagi ke rumah. Jadi dia juga nggak tahu deh aku di panti, terus orang tua aku nggak tahu kemana. Masalah ini kakak aku juga nggak tahu. Berarti kalau kamu nggak pernah ngirimin duit sama Enggak, dia terlalu lepas tangan sama keluarganya. Ya walaupun aku tahu sih dia juga udah punya kehidupan baru sama keluarga barunya, tapi ya aku nggak butuh uang dia kok kak. Aku cuma butuh kayak support dia, terus ya pokoknya aku butuh dia selalu ada sebenarnya di samping aku. Berarti setelah kamu ketahuan memakai obat-obatan, kamu sudah nggak sekolah. Iya, aku udah putus sekolah. Padahal tadi kamu bilang pas di SMP kamu sering berprestasi. Iya, itu salah satu hal yang aku misalin juga sih kak. Yang kak dulu kak. Habis ini udah panas. Kamu usaha kamu ini kamu mau nempelin yang kemana dulu? Tapi menurut aku baru begini. Kamu bikin polanya dulu, nanti baru ditempel kalau misalkan kamu udah yakin itu. Gimana ya kak? Bingung. Begini bisa. Itu. Yaudah, gini aja kak. Ini tempel di mana? Aku mau ini bener kak. Mau di sini. Ini tempelnya di mana? Ini di sini deh. Bareng sama ini. Kalau ini di sini cocok nggak? Cocok kak. Ini mau dipakai nggak? Ini di sini. Ya di sini. Udah yakin? Udah. Ini sama ini deh kak. Apa mau? Ini di sini. Boleh kamu mulai tempel. Hati-hati ya, panas. Dari yang mana nih kak? Ini dulu. Nanti kena tangan kamu. Sampainya digunting dulu deh. Ini kurang. Ini bisa kamu tambahin berapa lagi? Mau sambil di setel lagi nggak? Boleh deh. Aku mau ini deh kak, lagu di akhir perangnya Nadine. Kamu suka lagu Nadia? Suka kak beberapa. Aku lebih suka Yang mana? Nadine, tapi yang bukan, aku lebih suka ya lagu-lagunya Tulus yang aku Oh, Tulus bagus juga kak. Ini kemana kak?
biar relate sama aku sih kak. Oh iya yang kamu bilang ya. Kamu selain jago menggambar juga suka nyanyi ya? Iya kak, nyanyi salah satu hal yang menangin sih menurut aku. Ini dulu ya kak. Tapi kalau kamu kan ketahuan nih kamu pakai, tapi orang tua kamu ketahuan juga nggak? Atau mereka malah kabur? Mereka kabur kak, nggak bertanggung jawab. Mereka malah mau hidup susah terus kayak gitu. Biarin aja lah, aku udah masa bodoh sama mereka. Tadi kamu bilang 3 bersaudara ya? Kamu punya adik? Punya kak. Adik kamu gimana sekolahnya? Tadi aku sama saudara aku. Oh jadi dia nggak hidup sama kamu? Iya enggak. Berarti kamu nggak tahu apa-apa tentang kamu? Enggak kak, aku juga kasihan kalau misalkan dia tahu pasti dia jadi kepikiran. Aku nggak mau adik aku putus sekolah kayak aku, biarin dia sukses. Cukup aku aja yang kayak gini. Benar. Tapi kamu ke depannya jangan menyerah ya, karena di kehidupan selanjutnya masih lama lah. Di kehidupan selanjutnya aku nggak mau jadi diri aku yang sekarang, aku mau jadi orang lain. Aku mau minta sama Allah, aku di kehidupan selanjutnya aku mau bahagia. Sebenarnya bisa aku ambil pelajaran sih kak, kan aku juga udah lumayan gede. Kalau misalkan nanti aku jadi orang tua, aku benar-benar harus selesaiin sama diri aku sendiri. Terus aku harus sukses, aku nggak mau biarin anak aku kayak aku. Terus aku nggak mau ngerasain anak aku kesusahan juga. Nah, kamu harus mendidik anak kamu yang baik agar kejadian kamu gak terulang lagi. Iya. Kan kalau udah kayak gini juga gak enak kan, hidup serba gak enak, dijauhin dari teman-teman kamu. Iya kak, bener. Saudara aku pun juga kayak gitu ngejelekin. Cuma tante aku doang satu-satunya yang benar-benar mau ngerawat adik aku. Makanya kalau nanti setelah keluar dari panti ini aku bisa jadi orang sukses, aku mau balas budi sama tante aku dan anak-anaknya. Sebenarnya kamu anak yang baik, tapi mungkin karena pengaruh orang tua kamu ya, jadi kamu minum-minum kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalkan ada di kehidupan selanjutnya, kamu mau berbuat apa sih sama orang tua kamu sebelum kamu ikut kecanduan minum obat-obatan? Kalau bisa mungkin aku laporin dulu kali ya kak, biar orang tua aku benar-benar sembuh dan gak ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi. Iya. Lagu apa lagi kak yang menurut kakak relate sama kehidupan aku? Mungkin lagu yang dewasa itu kamu tahu? Nggak tahu kak. Lagu Adi juga. Oh, tahu kak. Oh iya, tadi aku juga punya soalnya nih, kamu mau gambar-gambar apa? Katanya kamu jago gambar. Untuk nambahin yang kosong-kosong di sini. Kamu mau warna apa? Mau warna biru? Biru sama putih deh kak. Ini yang mana kak? Iya nih, gambarnya. Aku mau lihat nih gambaran kamu, secakep aku sih. Karena aku udah lama gak gambar kak, jelek jadi kemungkinan gambarannya. Kamu
bikin polanya aja udah bagus, apalagi kalau udah gini pakai biro putih. Aku mau bentuk Kak. Kakak bantu ya, untuk hiasan dulu. Aku buat yang warna oh iya, kalau boleh tahu umur kamu berapa sekarang? Umur aku 17. 17 tahun. Berarti seumuran dong sama aku juga 17 tahun. Oh iya Kak. Iya. Berarti kapan-kapan kita bisa nongkrong bareng. Boleh tuh kalau aku udah sembuh ya. Iya. Nanti kita tukeran IG ya. Boleh Biar kita Kak. mutualan. Jadi kamu bisa curhat-curhat lagi. Gak apa-apa emang. Gak apa-apa. Di pekerja sosial, dia itu megang prinsip kerahasiaan. Jadi kamu tenang aja. Kami pasti menjaga rahasia kamu. Oh gitu. Oke, kalau ada apa-apa aku kalau cerita ke kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa banget. Aku malah seneng banget kalau ada yang cerita ke aku. Itu juga bisa sekaligus jadi motivasi buat aku. Soalnya kadang kalau aku cerita ke orang aku selalu dijudge seakan-akan aku yang salah terus. Makanya aku kayak lebih baik diam nggak cerita ke siapa-siapa. Di prinsip pet shop juga ada prinsip non judgment. Jadi di pekerja sosial itu tidak boleh menjudge orang, karena menjudge orang itu sangat tidak baik dan perilaku yang buruk. Ini taruh dulu sih. Ini bukan waktu. Kalau boleh tahu, kamu dulu pas di sekolah itu punya teman nggak sih? Yang buat cerita misalkan, Satu doang sih Kak. tapi dia baik gak sama kamu? Baik kok. Menurut kamu dia Sebelum aku ke panti dia baik sih Kak, cuma aku nggak tahu nih, aku takut banget dia nyebarin masalah aku yang enggak takutnya aja ditambah-tambahin, tapi semoga aja enggak, karena aku udah anggap dia kayak saudara sendiri. semoga sih enggak ya. Kamu biasanya kalau misalkan sebelum kesini suka nongkrong gitu enggak? Kafe Enggak, misalkan. aku di rumah, soalnya kan ekonomi keluarga aku juga terbatas. Berarti kamu sering dengerin mereka berantem waktu Makanya aku pusing banget Kak. teman kamu yang teman sekolah itu nggak pernah main, misalnya kamu udah keluar. Sesekali doang sih Kak, karena aku juga orangnya nolak, aku gak enak sama dia, apa-apa selalu dibayarin dia, karena kan terbatasan ekonomi keluarga aku. Iya sih, kadang juga emang nggak enak juga ya dibayar. Tapi itu dia ngebayarin karena emang kasihan atau gimana? Dia emang baik banget sih Kak sama aku.
Kak, ini kayaknya kegedean deh. Aku bikin ulang lagi aja ya. Oh boleh boleh. Emang tadinya kamu mau tempel di mana? Di sini gitu Kak. Kau butuh lagi nggak kain toner? Enggak, udah cukup. Yang ini ya. Iya. Ini aku juga ada kertas cat nih. Mungkin bisa di pinggir-pinggirnya kali ya. Pinggir. Kalau di sini tuh petugasnya menurut kamu baik-baik nggak? Ada baik. Baik. Baiknya yang kayak gimana? Baiknya ya mereka nggak ngejudge gitu Kak. Terus juga ramah kalau misalkan ketemu. Tapi ada nggak orang yang pertama kali pas kamu masuk sini kayak ngejudge kamu gitu? Oh dia udah masuk sini aja sih padahal dia baru 17 tahun. Nggak ada sih Kak. Berarti sini beneran baik semua ya? Lingkungannya baik, makanya aku juga nyaman. Jadi kamu lebih nyaman di sini ya? Betul, daripada di rumah. Jadi kamu di sini sambil berobat sambil ya memulai kehidupan baru lagi. Untuk jadi Kalau yang bisa lebih sih baik. aku nggak mau pulang ya Kak. Soalnya di Kenapa? rumah nggak enak. Kapan-kapan nanti kalau misalkan kamu udah sembuh dan bisa nonton, rumah kamu tuh sekitar mana sih? Rumah aku sekitaran Kemang situ Kak. Oh Kemang, lumayan dekat tuh sama rumahku. Oh iya, Rumahku rumah di Kakak di mana? Fatmawati. Oh, Tahu nggak? Fatmawati. Yang di sana ya Kak? Iya. Mau pakai kelas kacang nggak? Mau deh Kak. Mau yang warna apa? Oh ada banyak. Nah, Ini warnanya kuning, biru, pink, ungu. biru sama ungu deh. Ini ungunya ungu pastel, cewek-cewek banget. Kamu udah nanya cita-cita kamu udah nanya cita-cita. Oh iya, kalau boleh tahu cita-cita kamu jadi apa? Cita-cita aku jadi guru. Sama dong kayak aku tadi. Oh iya deh. Oh guru apa tuh? Guru aku sih pengennya guru PAUD. Oh jadi guru kan harus kuliah kamu
ada impian tempat kuliah gitu Kak? Di kampus mana tuh? UNJ sih paling. Oh, Universitas Negeri Jakarta ya? Iya. Oh sama dong, aku juga pengen Ngambilnya pendidikan apa? pendidikan bahasa Arab karena aku suka bahasa Arab, terus juga sambil mau ngajarin pendidikan sosial. Oh gitu, keren sih. Kalau boleh tahu adik kamu di yang hidupnya sama tante kamu tuh, dia sekarang umurnya berapa? Dia cuma beda 1 tahun sama aku. Oh, berarti 16 tahun ya? Iya. Dia sekolah di mana? Kamu tahu nggak? Enggak, aku juga udah jarang komunikasi sama dia. Oh, tapi emang kamu nggak punya handphone gitu untuk berkomunikasi atau sekadar melihat media sosial dia gitu? Enggak punya. Oh, tapi kenapa tante kamu hanya ngambil adik kamu? Kamu nggak ikut hidup sama tante kamu? Sebenarnya aku diajak sih, tapi aku nggak mau ngerepotin tante aku, biarin adik aku aja. Sini, coba Gini ada. di rumah. Ini sih. Masa sepatu nggak nyambung? Pilih aja, aku suka warna pink. Kamu suka warna pink. Aku juga suka warna pink sama biru. Kamu pinky gitu ya? Iya. Pinky girl. Bagus Wow, banget jadi hasil kerajinan kita. ini kamu bisa itu dijual di media sosial, jadi kamu bisa punya pendapatan yang maksimal. Oh iya, aku tuh nggak kepikiran ya. Makasih ya idenya. Tapi kan kamu juga katanya jago gambar ya, kamu bisa lukis itu terus Oh dijual iya, aku juga di suka online. melukis. Aku suka melukis, tapi aku nggak punya alatnya, jadi ya tertunda deh. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin aku kasih fasilitasnya ya, seperti kanvas ya sama Cat cat airnya air. aku kasih. Oke deh, makasih ya. Nah, Rizky setelah bikin kreativitas kayak gini dan ngobrol-ngobrol yang tadi, perasaan kamu gimana nih? Perasaan aku seneng banget sih. Tadinya kan aku lega, sekarang udah jauh lebih lega lagi. Terus juga happy banget sih bikin kayak gini. Terus cerita-ceritaku nggak dijudge tapi didengarin dengan baik. Nah, Rizky, kamu udah keren banget. Kamu udah bisa bikin ini dengan baik, kreativitas terbaik. Dari kerajinan ini kamu kelihatan banget kalau kamu itu punya potensi yang besar. Kamu punya IQ yang tinggi. Dari hal-hal kecil kayak gini kamu bisa jadi peluang yang besar untuk kehidupan kamu selanjutnya. Dari setiap karya kamu bisa ambil prosesnya, kamu nggak cuma nikmatin hasilnya, tapi kamu yang lebih tahu prosesnya kayak gimana. Kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol, udah cerita-cerita, terus udah bikin kerajinan yang kayak gini, bagus banget. Terus sebelum aku pamit, gimana kalau kita doa dulu? Ayo. Baca doa dalam hati. Rizky, ini buat kamu ya. Iya, aku seneng banget. Rizky, aku izin pamit ya. Semoga kamu sukses, kehidupan kamu selanjutnya agar lebih baik lagi dan kamu nggak patah semangat. Makasih kamu udah berpartisipasi buat kerajinan kayak gini. Aku izin pamit ya. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam, sama-sama.